Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya ya. Ini masih bulan-bulan Agustus, jadi masih banyak momentum sejarah kebangsaan dan bernegara kita ya, dari tanggal 16 Agustus ketika pidato kenegaraan presiden yang juga banyak menuai polemik juga ya, ketika presiden tidak menyinggung persoalan hukum, apalagi tidak menyinggung persoalan kata redaksional KPK itu sendiri ya. Itu terlepas persoalan hal lain itu kan, tapi itu merupakan salah satu grand design atau visi misi negara yang akan dibawa oleh presiden tentunya. Dan tanggal 17 Agustus juga Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia ya, tentunya tidak lupa mudah-mudahan NKRI tetap membaik dan kita tidak tetap dipaksa untuk sehat di negara yang sakit itu kan. Jadi mudah-mudahan bulan-bulan Agustus ini momentum pengingat sejarah bagi kita semua. Dalam berita terupdate kali ini khususnya saya ingin membahas sedikit ya berkaitan dengan Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus karena diperingati sebagai Hari Konstitusi itu kan. Jadi ini saya bacakan beritanya sebentar dari detiknews.com ya. MPR gelar peringatan HUT ke-76 dan Hari Konstitusi secara sederhana, bla 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 dan sebagainya. Nanti rekan-rekan bisa membaca sendiri. Nah, berkaitan dengan persoalan Hari Konstitusi ini tentunya ada beberapa hal degradasi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Tentunya berkaitan dengan bagaimana perdebatan atau diskursus dialektika berkaitan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni, kemudian berkaitan perdebatan Piagam Jakarta 22 Juni, kemudian 18 Agustus itu sendiri yang diperingati sebagai Hari Konstitusi. Lagi-lagi tetap berkaitan dengan politikal dari pemerintah ya, berkaitan dengan untuk menetapkan bagaimana berkaitan dengan Hari Pancasila atau Hari Konstitusi itu. Kalau kita mencermati 1 Juni itu diperingati hari lahir Pancasila ketika keluar Kepres nomor 24 tahun 2016. Artinya ketika Presiden Jokowi. Tetapi Hari Konstitusi tentunya berbeda kalau kita ingat Kepres nomor 18 tahun 2008, tepatnya September ya 2008 ketika pemerintahan SBY. Nah, ini adalah salah satu penetapan-penetapan yang suka tidak suka sejarah itu dibungkus berkaitan dengan political will pemerintah itu sendiri. Lalu Piagam Jakarta 22 Juni seperti apa? Ini itu bagian sejarah gitu kan. Nah, juga tidak kalah menarik adalah ketika parpol itu di dalam ADRT ataupun di dalam sebuah grand design-nya juga mencantumkan yang diakui bahwa 1 Juni itu hari lahir Pancasila, contoh PDIP. Tetapi beda juga misalkan Gerindra ataupun yang lainnya, misalkan 18 Agustus itu salah satu hal yang diakui bagaimana di sana adalah ketika Pancasila itu dianggap lengkap. Nah, ini adalah sedikit perdebatan ya berkaitan dengan siklus dialektika politikal will pemerintahan kita. Tentunya bagi saya persoalan perdebatan sejarah ataupun flashback sejarah itu berkaitan dengan Pancasila bagi saya sudah final dan selesai ya, sesuai pertanyaan rekan-rekan kemarin. Kalaupun ada perbedaan pendapat, pandangan pun juga dibungkus dengan kebijakan, itu terserah dan rekan-rekan yang tentunya akan menilai itu kan. Hal yang tidak kalah menarik adalah sudahkah ketika pemerintah sekarang ini bisa dikatakan sudah mematuhi konstitusi itu sendiri dijadikan sebagai grand design
untuk merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara. Ini adalah pertanyaan kita semua, yaitu kan, apalagi akhir-akhir ini suka tidak suka ada wacana amandemen kelima konstitusi. Nah, saya khawatir seperti ini kalau amandemen ini bisa dijadikan celah masuk kalau persoalannya adalah untuk memperpanjang jabatan presiden 3 periode. Persoalan lain lah. Nah, cuma coba kita lihat ketika ada di bab 16 ya, pasca amandemen keempat konstitusi di sana, khususnya di pasal 37 ayat 5, bahwa seluruh pasal-pasal dan substansi norma hukum yang ada di dalam konstitusi tidak dapat dirubah kecuali NKRI itu sendiri. Nah, persoalannya kalau redaksional butir-butir Pancasila sudah lengkap di alinea 4 konstitusi, di sana tidak ada pasal pembungkus bahwa tidak ada garansi jaminan untuk dirubah ataupun tidak. Makanya kemarin juga heboh juga kan, ada RUU HIP yang sekarang juga menjadi RUU BPIP itu kan. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau memang amandemen konstitusi kelima direalisasikan, akan ada celah-celah dan akan ada pembuka pasal-pasal ataupun merubah hal-hal lain untuk merubahnya, termasuk alinea 4 konstitusi itu sendiri. Kalaupun benar akan ada amandemen, dalam pandangan saya maka selama ini perdebatan yang muncul kan, Pancasila itu kan tidak ada di dalam konstitusi, masa kayak gitu kan. Kalau ada pertanyaan, memang tidak ada redaksional kata Pancasila. Kalaupun nanti ada amandemen kelima konstitusi, dalam pandangan saya dimasukkan saja kata redaksional Pancasila di dalam alinea 4 konstitusi, karena di sana tidak ada jaminan untuk tidak bisa dirubah. Nah, kalau sampai dirubah dan dengan ada hal-hal lain, ini yang membahayakan tentunya. Itu ya yang bisa sedikit saya sampaikan, nanti bisa disambung lain waktu dengan berita ataupun tema yang menarik lainnya, karena ini masih bulan-bulan Agustus ya, jangan sampai sejarah dan perdebatan dialektika berkaitan dengan konstitusi kita, khususnya yang diawali dengan lahirnya embrio perdebatan hari lahirnya Pancasila, kita lupa pun kita juga tidak mengenangnya ya. Banyak sekali sebenarnya berbagai kalangan untuk mendiskusikan ini. Salah satu buku yang menarik patut kita cermati, salah satunya dari Prof. Jimli ya, yaitu Pancasila sebagai identitas konstitusi berbangsa dan bernegara, yang kemarin juga sempat beliau menyampaikan banyak hal itu kan. Nah, artinya biarlah diskursus dan dialektika Pancasila sampai hari lahirnya konstitusi ini menjadi perdebatan dan dialektika ilmiah. Cuma yang jadi masalah adalah tetap jangan sampai melupakan ideologi negara ataupun Pancasila itu sendiri. Itu ya dari saya yang singkat. Mudah-mudahan nanti bisa disambung lain waktu. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia, kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.